Tapi kalau lupus raksasanya tidak kemana-mana, tetap di Rapiak. Tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun dan dianggap positif oleh masyarakat. Nah, salah satunya di Krapyak, Kota Pakolangan yang terkenal dengan lupis raksasanya. Dalam proses pelaksanaannya, banyak terlibat masyarakat yang berbondong-bondong ikut serta dalam memeriahkannya. Bagaimana sih tradisi ini dilakukan? Nah, yuk ikuti terus ya video ini supaya kalian tahu bagaimana sih tradisi ini terkenal sangat di masyarakat. Menurut sejarah, lupis raksasa itu mulai digagas itu sekitar tahun 50-an. Pada saat itu memang masyarakat di wilayah kami itu, di wilayah Krapyak Kota khususnya memang begitu kental dengan nuansa religius. Sehingga setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, maka diakhiri dengan sholat id. Kemudian setelah sholat id dan masih hari kedua di bulan Syawal, masyarakat kami untuk wilayah Krapyak, khususnya pada wilayah Krapyak di sini Gang 8 dan dalam lingkup jamaah mushola itu hampir semuanya, hampir 90% itu melaksanakan puasa sunnah 6 hari. Dari hari kedua setelah lebaran, kemudian melaksanakan puasa sunnah selama 6 hari. Memasuki hari ke-7, berarti kita mendapat lebaran yang kedua, yaitu seperti acara yang kita tahu pada saat ini, yaitu Syawal. Namun pada saat itu masih bersifat internal, cuma satu lingkup keluarga. Jadi diadakan silaturahim dari pintu ke pintu, dari sangat famili yang berdekatan. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian melalui para tokoh kiai, para alim itu menggagas sebuah kegiatan yang mana kegiatan tersebut dilangsungkan setelah puasa 6 hari, dan kegiatan tersebut berupa dengan acara yaitu silaturahim dengan jamuan lupis, yang pada mana lupis itu berarti belum dibuat secara secara bentuk yang dikatakan bahwa lupis tersebut belum bisa disebut sebagai wujud lupis raksasa. Nah, pada saat itu lupis itu menjadi simbol dari kekuatan silaturahim antar warga di wilayah kami. Pada dasarnya lupis itu terbuat dari bahannya itu kan intinya beras ketan. Kemudian beras ketan tersebut kan kalau kita kita tahu tekstur ataupun daya rekatnya itu kan sangat kuat, sehingga dalam konteks Islam itu kita merujuk ke penggalan ayat, yaitu wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Peganglah dengan hari Allah dan janganlah bercerai-berai secara secara kekuatan dalam artian tali silaturahim. Kemudian kenapa kok yang tadi jangan tanyakan kok memakai daun pisang? Nah, secara filosofi pisang itu kan tidak akan mati sebelum bertunas ataupun berbuah. Nah, jangan tahu pisang itu kan meskipun sudah dipenggal maka akan tumbuh lagi, akan dalam bahasa di sini ada trubus lagi keluar daun mudanya, dan itu berkelanjutan sebelum bertunas tidak akan mati, sehingga kami memakai daun tersebut, dan itu satu-satunya media untuk bisa membuat lupis karena ukurannya, baik ukurannya dan kekuatannya itu kan sangat mendukung, sangat menunjang, dan itu yang digunakan pun harus daun pisang katu karena daya kuat itu sangat kuat untuk kekuatan di atas daun pisang rata-rata. Jadi itu yang menjadi dasar kami membuat lupis secara filosofi. Kemudian kita memakai tali itu kan kita terbuat dari tali hijau. Jangan tahu tambang yang hitam itu, itu kan dari alam juga, bukan olahan pabrik. Kan itu kan diproses secara konvensional, secara manual, dibuat dengan anyaman tangan seperti yang rupa.
Dan kekuatan tali-tali tersebut kalau kena panas itu suhu berapapun itu semakin kuat, semakin kencang. Nah, kalau kita pakai tali sintetis seperti halnya tambang itu akan memuai, akan kendor karena kita melalui proses perebusan itu 2 hari 2 malam bahkan lebih, hampir 3 hari. Itu yang kita kembalikan ke ke sumber daya alam. Jadi antara daun pisang, kemudian tali ijo, kemudian ada bilahan bambu yang untuk menopang kelilingnya itu kan semuanya kan kita peroleh bukan dari produksi ataupun dari hasil karya anak ataupun karya pabrikan. Yang kita butuhkan memang prosesnya dari alam. Kemudian untuk menumbuh itu beras ketan yang sudah sekitar 75% matang itu kan kita pakai pakan daun lipa. Daun lipa itu yang buahnya seperti kolang-kaling itu sih, yang banyak tertumbuh di bantaran sungai seperti itu. Itu diantara yang difilosofikan dalam proses pembuatan lupis raksasa tersebut. Proses pelaksanaan itu dimulai rapat pertama itu untuk tahun ini. Kita rapat pertama udah masuk di bulan Ramadan, Mbak, karena pertimbangan beberapa masyarakat karena sebelum Ramadan itu bentrok dengan acara waktu itu Isra Mi'raj atau Maulid, lupa. Nah, kita gabung aja jadi di Ramadan. Untuk rapat pertama di bulan Ramadan itu membahas tentang struktural terlebih dahulu, itu udah persiapan dan kita memfikskan dana yang iuran tadi. Lalu untuk rapat keduanya itu kita mulai masuk lebaran H-min berapa gitu. Itu membahas tentang kayak tugas-tugas siapa sih penanggung jawab untuk pembeli beras, pembeli daun, pembeli bambu, pembeli tali, dan peralatan lainnya. Untuk mulai H+2 itu kita mulai pembersihan itu H+1. Untuk pembersihan atau persiapan itu H+1 lah. Untuk pembuatannya itu dimulai H+2. Untuk kemarin kan lebaran hari Sabtu, berarti kita untuk bersih-bersih atau persiapan itu dimulai pada hari Minggu. Hari Minggu itu kita udah mulai bongkar gudang terlebih dahulu atau dapur lupis terlebih dahulu. Kita siapin bambu untuk dipotong-potong buat kerangka lupis. Lalu kita daun dipitingi, bahasa Pekalongannya itu dipitingi. Untuk hari Seninnya kita mulai pembuatan dari sekitar jam 7-an. Itu warga udah mulai berdatangan ke dapur lupis untuk melakukan pembuatan. Itu ada beberapa tahap, Mas. Untuk tahap pertama itu kita seperti biasa kita mencuci beras ketan terlebih dahulu, kayak kita membuat nasinya itu yang langkah pertama. Untuk langkah kedua kita masukkan ke dandang-dandang kecil berjumlah sekitar 5-6 dandang. Itu sampai setengah matang. Tahap berikutnya itu kita tumbuk pakai batang daun. Itu kita tumbuk agar teksturnya lebih kayak empuk itu. Lalu setelah itu kita masukkan ke kerangka lupis raksasa. Nah, setelah itu tahap terakhir kita masukkan ke dandang yang lebih besar. Untuk lebih tepatnya dandang raksasa. Untuk proses pembuatannya itu ketika kita udah masuk kerangka lupis yang besar itu untuk tahun kemarin berarti masuk itu sekitar jam 5 sore hari Senin. Berarti kan pembuatan itu mulai dari pagi, sorenya itu udah masuk ke dandang yang besar. Nah, untuk besok sorenya hari Selasa sore itu lupis dibalik terlebih dahulu agar matangnya itu merata. Setelah itu keesokan harinya hari Rebu untuk tahun ini itu kita
sekitar jam 5 itu kita tiriskan atau kita angkat agar nggak terlalu banyak gitu. Berarti total jumlah untuk pembuatan yang dari awal kita nyuci beras ketan itu berarti hari Senin, Selasa, Rabu, berarti 3 hari 2 malam. Itu sama proses awal. Untuk proses yang kita masukkan ke dendang yang besar itu sekitar berarti Senin sore sampai ke Rabu sore, berarti 2 hari 2 malam sekitar itu. Nah setelah itu kita setelah diangkat kita taruh di panggung. Di panggung itu mungkin orang-orang pada ngiranya kalau semisal sampai hari H itu akan basi. Akan tetapi pada nyatanya ketika kita pemotongan atau membagikan lopes raksasa tersebut, kita juga akan mengalami kayak tangannya kepanasan karena itu kan lopes berukuran besar. Nah untuk berukuran yang besar tersebut nggak mungkin kayak lopes yang berukuran kecil semisal sehari itu udah dingin gitu. Jadi untuk lopes yang besar itu pas ketika hari H aja itu masih hangat mas. Jadi mungkin ini untuk meluruskan orang-orang yang berpikiran bahwa hari H itu akan basi gitu. Sebenarnya tidak, karena dari panitia aja kadang kepanasan tangannya gitu. Jadi secara pesan moral, lopes tersebut kan sebagai perwakilan ataupun sebagai bentuk perwujudan dari persatuan dan kesatuan. Kalau lingkup secara luas berarti lingkup tersebut bisa bisa kita katakan bahwa lopes tersebut merupakan bentuk perwujudan dari persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai tradisi yang berbasis religi seperti yang tadi saya katakan. Untuk lopes tersebut kan memang itu kan dibutuhkan beberapa elemen dari masyarakat. Nah, elemen dari masyarakat tersebut yang merupakan bentuk kekuatan persaudaraan. Jadi intinya lopes itu memang mewakili masyarakat kerapiak khususnya dan pada masyarakat umumnya, dan itu masyarakat secara keseluruhan. Berarti nilai tersebut terwakili dalam bentuk lopes, karena kita memakai simbol lopes adalah sesuai dengan kaidahnya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa pribadi saya, lopes itu kan berarti kan dari dua suku kata, lop dan peace, cinta damai berarti. Dan konteks saya pribadi tidak masuk dalam ranah yang sebenarnya, maksudnya seperti itu. Jadi secara kaidahnya lopes itu memang benar-benar menjadi simbol sebuah kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk sepenglihatan saya atau saya yang lihat itu dari yang tertua itu udah regenerasi ke yang muda, Pak. Mulai tahun, alhamdulillah untuk saya sendiri kan diamanati untuk ketua pelaksana dari tahun kemarin setelah COVID, karena kan pada tahun 2020 dan 2021 itu berhenti karena adanya COVID-19 dari pemerintah juga tidak mengizinkan adanya kerumunan massa. Nah untuk tahun 2022 itu sendiri, alhamdulillah dari orang-orang tua atau yang udah berumur lah itu terus menggali potensi atau gimana sih agar anak muda itu melek kepada tradisi. Nah dari situlah dipilihlah remaja-remaja untuk masuk ke struktural lopes dan ikut serta pembuatan lopes. Mungkin itu karena juga anak muda, saya mewakili remaja itu berpikiran gini, kalau semisal tidak ada yang nerusin tradisi itu siapa lagi gitu. Kalau bukan anak muda ya siapa? Karena kan orang tua itu juga amin sewu itu nggak seterusnya hidup gitu. Jadi kalau nggak ada regenerasi itu susah gitu. Mungkin itu.
Ya, secara dampak dari kegiatan tersebut memang yang sangat sangat menonjol itu di bidang masalah ekonomi. Kita mengatakan acara ini berarti kan sepekan, sifatnya sepekan. Nah, sepekan itu kan berarti dari masyarakat wilayah sini yang berjualan itu yang membuat komet seperti Lopez yang ukuran miniatur itu sudah berarti sekitar H+2 itu sudah mulai proses pembuatan yang di rumah-rumah, produksi rumahan itu lah. Kemudian dari pihak yang membuat ataupun pihak yang menjajakan itu kan ada semacam sistem simbiosis mutualisme. Kamu mengambil dari saya, kamu mendapat keuntungan berapa, itu silakan. Nah, pada saat itu memang masyarakat di sini kan hampir semua per rumah itu membuat dan dijajakan. Nah, di antara para penjajah tersebut yang menjajakan produk tersebut itu mengambil keuntungan kurang lebih rata-rata per item per pieces itu kan 2.000. Jadi misalkan kita ambil 100 biji Lopez, berarti kita mendapat keuntungan 200.000 itu per hari dikalikan sampai hari pelaksanaan. Itu dampak dari ekonomi. Meskipun sifatnya itu kan kecil, tapi pada saat itu memang bisa mengangkat, sementara ekonomi masyarakat kami itu sangat bisa dibilang signifikan. Karena dari nominal tersebut, kalau hari-hari biasa kan kita sulit untuk menjadi income tambahan untuk untuk ekonomi yang kita dapat, sehingga itu dampak positif ataupun dampak dari segi ekonomi yang didasari dengan kegiatan Lopez raksasa ini. Ya alhamdulillah melalui kelurahan Krapyak ya, kemudian di atasnya lagi Kecamatan Pekalongan Utara, kemudian sampai tingkat pemerintah kota. Sejak beberapa puluh tahun yang lalu, sejak tahun 2010 itu ya, sudah bukan hanya mengklaim tapi sudah mengamankan ya Pak, untuk Krapyak itu istimewa, spesialuan. Jadi didanai sebesar sekira-kira puluhan juta lah untuk pagelaran Lopez ini, Lopez raksasa ini itu sudah rutin tiap tahun. Jadi beda dengan kelurahan lain. Kalau di kelurahan lain pada saat bulan Syawal itu tidak ada kegiatan, tapi khusus Krapyak itu ada kegiatan berupa pembuatan Lopez raksasa yang nanti akan dipotong oleh wali kota beserta kepala-kepala OPD lainnya. Masalah klaim juga ini isu yang menarik, karena baru-baru ini ada kemarin di sebuah daerah di tetangga kita di Wiradesa itu ada Lopez juga ya, Lopez dalam ukuran besar juga yang dipotong oleh wakil bupati. Ternyata setelah dianalisa, mereka memanggil orang-orang Krapyak untuk membuat Lopez ya, dalam ukuran besar. Nah ini pemerintah kota sudah lebih dulu memberikan satu penanganan atas masalah ini, karena ya Lopez itu ya di Krapyak Kota Pekalongan, bukan kabupaten. Karena secara demografi atau secara geografi kebetulan kelurahan Krapyak itu adanya di Kota Pekalongan, bukan Kabupaten Pekalongan. Tetapi tidak dapat dipungkiri Lopeznya itu sampai kemana-mana ya, Lopeznya. Tapi kalau Lopez raksasanya tidak kemana-mana, tetap di Krapyak. Tapi untuk Lopez yang dijajakan tiap hari di bulan Syawal itu ya sudah sampai ke tingkat nasional, bahkan luar Jawa sudah merasakan itu, luar negeri mungkin ya Lopeznya. Tapi untuk Lopez raksasanya tetap di Krapyak. Jadi kalau ada wilayah lain yang mengklaim bahwa sini juga buat Lopez, itu agak kurang bisa dipertanggungjawabkan masalah historisnya
masalah sejarahnya. Kan kita tidak bisa memutar waktu kan ya, bahwa ya awalnya lupusnya di Kelurahan Krapyak. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kok kenapa lupusnya ada dua, kenapa Krapyak Lor sama Krapyak Kidul gitu ya, padahal kelurahannya sudah satu sekarang Krapyak, kenapa lupusnya tidak satu saja? Kalau itu beda bahasan ya, kalau itu beda bahasan, karena walaupun yang asli Lopes itu dulunya sini, tetapi pihak Krapyak Kidul itu tidak pernah yang namanya mempunyai sifat sombong ya, karena dulu pernah dua kelurahan yang sama-sama ada Krapiaknya, Krapyak Kidul dan Krapyak Lor, maka ya no problem, walaupun sekarang kelurahannya disatukan Krapyak, Lopesnya tetap dua. Karena apa? Karena anggarannya dua, seperti itu. Nah nanti 5 atau 10 tahun lagi kalau memang dimungkinkan Lopesnya hanya satu saja, ya kita tidak tahu ya, yang penting dari pihak Krapyak Kidul secara generasi ke generasi tetap menjalankan tradisi ini. Kira-kira seperti itu. Bahasan klaim mengklaim ini agak kasar ya, tapi ya memang perlu dicatat, perlu diakui memang. Mungkin secara hukum nanti bisa itu dicatat di apa itu namanya, lembaga apa yang urusan klaim-klaim itu ya. Nah, itulah kira-kira penjelasan dari tokoh masyarakat dalam memeriahkan tradisi Lopes Raksasa. Dari proses pelaksanaannya, para masyarakat ikut serta secara ikhlas dan gembira. Dari mempersiapkan alat dan bahan, mencuci beras ketan, penjagaan suhu api, hingga penarikan Lopes Raksasa yang ditarik bersama-sama, serta diakhiri dengan pemotongan dan pembagian kepada masyarakat dan pengunjung lainnya. Ning Krapyak jejeris lamaran, saben sawal rame ning pokokan, wong sing teko rombongan, ya pasan-pasangan, ya ana sing dhewean. Wong Krapyak wong iki kiyengan, gawe Lopes Kediri pokokan, saben setahun pisan dong pasawalan ning Krapyak Kalongan. Setahun pisan tradisine wong Krapyak ya sawalan, wong